Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pemirsa lisan di mana saja berada, malam ini kita kembali dapat menyapa para sahabat lisan dimanapun teman-teman saat ini berada. Kesempatan ini alhamdulillah kami kembali dengan Ustaz Fakar. Ustaz, syukron atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah. Nah, malam ini Ustaz, kita akan coba ngobrol berkenaan dengan isu DPR ya. Ini kan akhirnya menjadi gejolak di tengah masyarakat Ustaz, karena memang update terbaru isunya adalah bahwa DPR ada kenaikan gaji ya, salary di tengah-tengah masyarakat yang sedang dalam kondisi yang serba sulit, pailit ya. Bahkan konon katanya kan pemerintahan saat ini sedang melakukan efisiensi, namun ini justru kebalikannya ya. Ada kenaikan tambahan gaji dan tunjangan dan lain-lain. Nah, berkenaan isu ini apa tanggapan Ustaz sendiri ya berkenaan dengan kenaikan gaji para DPR ini Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'ba'd. Ya, jadi salah satu isu yang saya kira paling menarik ya ataupun menjadi sorotan masyarakat adalah kenaikan gaji DPR yang ya dengan nilai yang cukup besar ya, padahal gaji dan pendapatan DPR selama ini kan dianggap sudah sangat besar. Nah, dengan kenaikan gaji dan tunjangan-tunjangan yang banyak lagi, sementara pada realitas masyarakat yang dituntut untuk efisiensi ya, termasuk juga lembaga-lembaga yang lain ya, dengan efisiensi yang cukup besar, sehingga anggaran-anggaran itu kan sangat terbatas. Daerah juga anggarannya sangat terbatas, sehingga memunculkan ide-ide untuk meningkatkan pajak dan sebagainya yang dampaknya ya penolakan masyarakat sangat keras dan ada demo-demo di banyak tempat ya. Dan ini tentu harusnya menjadi perhatian. Nah, terutama anggota DPR bahwasanya walaupun ada alasan bahwa sekian tahun itu tidak ada kenaikan ya, tapi kenaikan pada saat yang tidak tepat itu pasti akan menimbulkan gejolak. Nah, maka realitas ini menjadi suatu yang selayaknya mendapatkan perhatian dari masyarakat, dari DPR ya. Iya, betul. Masyarakat akan menyorot ya, persoalan ini karena masyarakat itu kan kondisi mereka sedang mengalami penurunan untuk mengakses dan juga mendapatkan peningkatan kapasitas. Nah, harga beras yang sudah naik sedemikian rupa ya, dengan kualitas beras yang sempat kemarin-kemarin itu kan ada beras oplosan ya dan sebagainya. Nah, ini menimbulkan gejolak kemarahan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, ketika DPR itu justru rasa senang bahkan dengan gayanya berjoget-joget, ini kan mendapatkan perhatian, kritik yang keras dari masyarakat. Harusnya DPR itu sensitif dalam masalah ini. Iya, gejolak kan sebenarnya bagian dari keniscayaan yang terjadi pada tengah masyarakat ya. Karena memang ada hal yang memang menjadi perhatian masyarakat itu adalah kok semakin bertambahnya gaji, tunjangan dan sebagainya, keseriusan kinerjanya itu sampai saat ini memang belum terlihat manfaat dari DPR tersebut. Secara manfaat ya sudah di di sini kan kita bisa melihat dari kinerjanya. Sebenarnya apa manfaat DPR itu di kondisi pemerintah seperti demokrasi seperti saat ini? Kalau kita merujuk ya kepada Undang-Undang Dasar 45 ya, itu kan di pasal 20 itu kan ada 3 fungsi anggota DPR atau 3 fungsi DPR ya. Yang pertama itu fungsi legislasi. Legislasi itu berarti membuat aturan-aturan.
khususnya adalah undang-undang. Nah, sehingga fungsi ini salah satu yang biasanya itu diperankan oleh DPR, tapi DPR yang seharusnya itu wakil rakyat, nah, dalam fungsi legislatif juga sering ya kita anggap itu bermasalah ya. Betul. Karena bukan menghasilkan undang-undang yang berpihak kepada rakyat, tapi undang-undang yang berpihak kepada pihak lain. Nah, dalam hal ini yang sering terjadi itu kan berpihak kepada oligarki, ya, berpihak kepada kepemilikan asing dan sebagainya. Nah, sehingga realitas legislasi ini justru tidak menunjukkan perwakilannya kepada rakyat atau kebijakan yang memberikan dukungan kepada rakyat. Yang kedua itu fungsi anggaran, ya, fungsi budgeting. Nah, itu juga peran ini justru sering dipakai untuk kepentingan anggota DPR dan terutama partai, ya, untuk menggenjot kepentingan partai, dukungan rakyat, dukungan masyarakat terhadap partai, ya, melalui anggaran-anggaran yang mereka berupaya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Nah, ini juga fungsi yang saya kira tidak bisa kemudian menjadikan peran itu menunjukkan keperwakilannya mereka kepada rakyat. Nah, itu fungsi yang kedua, fungsi anggaran atau budgeting. Kemudian fungsi yang ketiga, kontrol, pengawasan. Nah, pengawasan ini juga nggak nampak, ya, bahwa DPR itu memberikan pengawasan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung rakyat, ya, tidak memiliki kebijakan untuk kepentingan rakyat. Dan justru fungsi inilah yang seharusnya tuh sangat menonjol, memberikan pengawasan kepada pelaksanaan, termasuk juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah, agar kebijakan maupun aktivitas yang dilakukan pemerintah itu benar-benar memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Nah, jika peran ini nggak ada, ya fungsi itu di mana? Betul. Jadi nampaknya nggak bisa kita lihat sebagai sesuatu yang ada fungsinya, ya. Nah, padahal fungsi pengawasan itu sangat penting, ya. Nah, sekarang itu terjadi, ya, kalau analisis saja itu memang ada problem, ya, terkait dengan fungsi partai politik, ya. Fungsi partai politik itu berimbas kepada anggota legislatif yang mereka itu adalah orang-orang yang di bawah partai. Jadi realitas bahwa anggota legislatif itu wakil rakyat itu nggak nampak. Yang ada itu anggota legislatif itu adalah wakil partai. Nah, sehingga partai itu dengan ketua-ketua partainya itu menjadi raja-raja kecil secara politik, ya. Dia yang akan memberikan backup kuat terhadap penguasa, khususnya presiden. Karena kalau presiden itu tidak di backup partai politik, tidak di backup ketua partai, nah dia khawatir kekuasaan itu akan rapuh, ya. Karena itulah sangat merasa penting bahwasanya presiden itu kemudian melakukan pendekatan untuk mendapatkan kekuatan backup itu dari partai politik, khususnya dari ketua partai. Nah, disinilah peran ketua partai itu nampak sebagai raja-raja kecil secara politik. Padahal harusnya itu kan seorang anggota legislatif, seorang anggota DPR ketika sudah terpilih menjadi anggota DPR tidak kemudian menjadikan partai itu kendaraan politik semata, tapi harusnya dia adalah wakil rakyat. Nah, itu secara realitas DPR yang bisa kita lihat. Baik, secara fungsi tadi terlihat kayak seperti tidak ada, ya. Ya, beralih, ya, fungsinya, ya. Kepada fungsi yang seharusnya menjadi wakil rakyat, menjadi inspirasi atau aspirasi kepentingan rakyat, tapi kepada aspirasi kepentingan partai dan kepentingan yang lain. Itu bisa kita lihat secara persona, jadi kita anggaplah mereka sebagai oknum, atau memang secara lembaga memang ya hampir sudah tidak ada terlihat dari fungsi manfaat DPR untuk saat ini, ya. Ya, karena problemnya itu adalah problem sistemik partai politik, ya. Betul. Jadi problem partai politik, sistem kepartean yang ya memang bermasalah. Nah, sehingga ya tidak bisa hanya sekedar dilihat oknum per oknum, ya. Walaupun ada oknum-oknum yang kemudian secara nyata bermasalah, ya. Artinya ada yang kemudian terjebak, terjerat
kasus korupsi dan sebagainya. Tapi itu kan kalau ada beberapa kalangan yang melihat itu hanya masalah apa namanya, urutan aja. Oh iya, betul. Jadi siapa yang kena duluan nanti Iya. bisa jadi pada pekan depan, bulan depan ada yang kena berikutnya ya. Iya, iya. Jadi hanya masalah urut waktu ya. Nah, artinya sebetulnya problemnya bukan hanya problem individu-individu, tapi problem sistem secara keseluruhan. Baik, baik. Baik, Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Kalau dalam pemerintahan Islam ya, kalau dalam pemerintahan Islam atau sistem kekhilafahan ya, Ustaz, ada nggak istilah DPR, Ustaz? Ya, DPR dalam sistem Islam itu kan ada istilah lembaga yang disebut Majelis Umat. Majelis Umat ya. Nah, Majelis Umat itu perwakilan masyarakat secara real ya, yang menjadikan mereka itu wakil masyarakat, wakil rakyat untuk menjalankan fungsi-fungsi. Yang pertama itu adalah terutama fungsi kontrol ya. Muhasabah ya. Fungsi kontrol muhasabah ya. Muhasabah apa? Muhasabah terhadap penguasa-penguasa baik penguasa pusat maupun daerah terkait dengan pelaksanaan syariat Islam. Nah, sehingga fungsi ini akan bisa diwujudkan dalam rangka agar syariat Islam itu benar-benar direalisasikan oleh penguasa. Iya, iya. Kalau ada penguasa yang melanggar syariat Islam, maka ya otomatis anggota Majelis Umat itu harus berperan untuk melakukan pengawasan dan menegur atau bahkan bisa mengajukan ke Mahkamah Madholim. Itu yang pertama. Yang kedua itu fungsi penyampaian perasaan masyarakat, misalnya perasaan masyarakat ketidaksukaan ya terhadap penguasa daerah, seorang wali misalnya ya. Iya, iya. Seorang wali yang tidak disukai oleh masyarakat, nah itu perlu disampaikan agar wali tersebut ya kalau memang levelnya parah ya harus diganti ya. Nah, ini sifatnya mengikat ya. Kalau masyarakat tidak suka ya harusnya pemerintah pusat tanggap untuk melakukan perubahan. Nah, fungsi ini yang ada di dalam sistem Islam ya, di mana ada lembaga yang disebut Majelis Umat. Kalau di dalam Majelis Umat itu tidak ada fungsi legislatif ya, Tidak ada. legislasi itu kan membuat peraturan, membuat undang-undang ya. Di dalam sistem Islam itu kan undang-undang, peraturan itu kan berasal dari syariat Islam, sehingga tinggal mentabani atau mengadopsi khalifah ya. Khalifah itu mengadopsi peraturan atau perundang-undangan yang memang diambil dari hasil ijtihadnya para mujtahid ya. Seorang mujtahid yang berijtihad terhadap satu hukum-hukum tertentu, kemudian dipandang hasil ijtihadnya itu kuat ya, dalil-dalilnya kuat, maka kemudian diadopsi oleh khalifah dan diterapkan untuk masyarakat. Jadi tidak perlu ada lembaga legislatif khusus. Iya. Jadi kalau nanti khalifah yang berikutnya ganti, dia melakukan perubahan tabani, perubahan adopsi ya terhadap satu peraturan undang-undangan ya yang berlaku pada saat itu. Jadi khalifah atau kepala negara itu punya hak adopsi ya, yang akan diterapkan untuk masyarakat. Sementara di dalam sistem DPR itu kan fungsi-fungsi tadi, fungsi legislatif, fungsi anggaran, fungsi kontrol itu yang diberikan kepada mereka ya. Dan fungsi kontrol yang harusnya itu diperankan optimal itu justru lebih lemah ya. Yang ada itu fungsi legislatif yang menonjol. Dan fungsi legislatif pun biasanya fakta yang terjadi itu banyak peraturan yang justru muncul dari pemerintah. Pemerintah mengajukan pengusulan, kemudian lembaga legislatif DPR dalam hal ini melakukan pembahasan sampai selesai, kemudian diundangkan, kemudian ditetapkan oleh presiden. Nah, sehingga fungsi ini kalau kita lihat sejarah itu kan memang berbasis kepada politik sekulerisme ya, politik kapitalis yang dibikin oleh filosof-filosof barat ya, dalam rangka untuk menghasilkan sesuatu yang baru, di mana pada sebelumnya itu kan kekuasaan di tangan raja, di tangan gereja ya, kemudian dialihkan menjadi kekuasaan di tangan rakyat. Nah, tapi istilah kekuasaan di tangan rakyat pun kemudian tidak sepenuhnya itu dijalankan. Karena yang terjadi itu kan kekuasaan di tangan anggota DPR yang kemudian kekuasaan tertingginya ada di tangan seorang ketua partai. Nah,
ketua partai kalau dia berkolaborasinya dengan pihak oligarki, dengan pihak asing, ya ini akan sangat berbahaya. Ya. Nah, jadi sangat berbeda secara filosofis ya, latar belakang antara lembaga legislatif DPR dalam sistem sekuler dengan lembaga yang disebut dengan Majelis Umat dalam sistem Islam. Ya. Dalam sistem Islam itu hanya sebagai perwakilan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan perasaan masyarakat ya, dan melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Nah, sementara dalam sistem sekuler seperti sekarang, lembaga legislatif itu menyusun undang-undang, kemudian juga melakukan anggaran ya, dan juga melakukan kontrol. Nah, anggaran dan undang-undang ini sesuatu yang bisa berbahaya kalau pihak yang memegang itu orang-orang atau partai yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Iya. Baik, Ustaz, Masya Allah cukup mencerahkan ya. Jadi kita bisa melihat perbedaannya, bagaimana DPR di dalam sistem demokrasi sekuleris ini dengan majelis umat yang ada dalam sistem pemerintahan Islam. Dilihat dari kinerja dan fungsi, lalu efisiensi dari sisi biaya, saya pikir lebih ramping saja. Baik, demikian pembahasan berkenaan dengan isu DPR ini. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisa